Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Cendana. Nama saya Indah Dwi Utari. Ya, hari ini kita akan membuat podcast tentang tokoh-tokoh Timur Tengah ya. Pembaruan Islam di Timur Tengah. Siapa nih tokoh favorit kamu di Timur Tengah? Kamu bakal bahas apa nih? Kalau aku bakal bahas, kan kita bakalan bahas dua tokoh. Yang pertama aku bahas Muhammad Abduh, kamu Rashid Ridho deh. Rashid Ridho. Ya udah. Ya udah, berarti kamu dulu aja deh yang ngejelasin, kan guru dulu gitu loh. Oh ya udah. Jadi aku dulu nih. Iya, boleh. Jadi gimana sih biografi? Kayaknya sebelum kita bahas pemikiran dan pembaruan Islam tuh lebih ke biografinya dulu kali ya. Kayak biografinya dulu tuh kenal seperti dulu apa ya? gitu. Kan nggak bisa sayang kalau nggak kenal. Iya bener. Kenapa malah baper ya? Oke, balik lagi ya ke topik selanjutnya. Jadi yang pertama tuh kita bahas biografinya ya. Jadi Muhammad Abduh ini lahir di Kairo, Mesir tahun 1265. Sedangkan tahun wafatnya itu beliau wafat tahun 1323. Ini hitungan Hijriah ya. Nah, waktu kecil beliau masih umur 14 tahun, beliau tuh udah disuruh sama ayahnya ke Tanta untuk di Masjid Al-Jami Al-Ahmadi untuk belajar hafalan Quran. Wow. Dari kecil emang udah ditekankan gitu ya? 14 tahun sih, nggak terlalu kecil-kecil banget. Tapi itu kalau seumuran kita lagi iya ngapain? Kita lagi ngapain ya, tahun 14 tahun, bener-bener. Nah, umur 14 tahun beliau dikirim ke Tanta untuk belajar hafalan Quran. Tetapi baru 2 tahun beliau di sana, beliau merasa kayak bosen. Soalnya metode yang digunakan cuma hafalan. Gak ada metode lain. Oh, jadi mungkin kayak yang kurang menarik tuh di metodenya kali ya, yang salah metodenya. Jadi dia karena merasa kecewa dengan sistemnya, metodenya, dia kembali lagi nih ke tempat dia dibesarkan. Dia balik ke tempat asalnya ya? Dia balik lagi. Nah, setelah dia kembali ke tempat asalnya tahun 1282 ini, beliau memasuki kehidupan rumah tangga. Oh, udah nikah ya? Udah nikah. Tetapi baru 40 hari setelah menikah, beliau dipaksa nih sama ayahnya untuk kembali melanjutkan pendidikan di Tanta. Jadi dia baru 40 hari setelah menikah, dia disuruh lagi sama ayahnya ke Tanta untuk belajar lagi. Tapi di tengah perjalanan beliau tuh belok haluan dia ke rumah pamannya. Udah nggak batu lagi ya? Udah. Jadi dia belok ke rumah pamannya di desa tempat pamannya tinggal. Nah, di sini nih pamannya tuh ngeliat kayak Muhammad Abduh nih udah nggak ada keinginan minat untuk belajar lagi. Udah hopeless. Nah, pamannya tuh yang jadi ada peran pamannya gitu loh. Pamannya yang nasehatin, kasih motivasi sampai dia mau belajar lagi. Dia mau belajar lagi, tapi bukan belajar hafalan Quran lagi. Jadi beliau lebih fokus belajar ilmu tasawuf. Yang ini pun latar belakangi sama pamannya, karena pamannya yang memiliki latar belakang. Oh, ilmu tasawuf itu tadi. Nah, setelah Muhammad Abduh ini ada keinginan lagi buat belajar, meskipun itu bukan keinginan orang tuanya ya, tapi dia udah adalah keinginan belajar. Jadi dia dinasehatin lagi sama pamannya, dia lagi ke Masjid Al-Jami yang tempatnya tadi 2 tahun doang itu loh. Yang cuman membosankan doang gitu. Jadi karena ada peran pamannya, nasihat pamannya, dia kembali lagi ke masjid itu. Tetapi baru beberapa bulan dia melanjutkan studi dia pergi ke Kairo. Dia sekolah di Al-Azhar. Wow. Tapi di situ dia tidak menemukan sesuatu yang baru lagi gitu loh. Jadi Muhammad Abduh ini selalu mau yang kayak beda, yang baru gitu loh. Iya, emang ya, kan emang kayak gitu ya. Pengen nyari ilmu baru. Nah, dia karena nggak ada sesuatu yang baru, jadi dia kayak merasa bosan lagi gitu loh. Cerita lagi dia ke pamannya, dia kayaknya lebih dekat ke pamannya deh. Karena emang kan kalau pamannya tidak memaksakan apa yang itu yang harus kita pelajari juga tuh. Iya. Kalau kita nggak boleh memaksakan apapun ke anak kita gitu. Kita sebagai calon pendidik sebagai calon pendidik kita nggak boleh memaksakan sesuatu. Jadi dia cerita ke pamannya ini kalau dia nggak menemukan sesuatu yang baru di Al-Azhar. Sama aja kayak di Tanta itu loh. Jadi pamannya menasehatkan kalau ya udah kamu belajar cari dari di luarnya Al-Azhar. Nah, jadi dia ngikutin pamannya. Ngikutin saran pamannya sampai akhirnya dia udah jadi tokoh pemikir Islam gitu loh. Wow. Jadi semua dia dari awal dari dia hopeless itu loh, semua saran pamannya tuh yang dia dengerin. Jadi bisa dibilang peran pamannya tuh lebih banyak daripada orang tuanya mempengaruhi dia gitu loh. Dan apalagi kan kalau kita mencari ilmu benar-benar dari niat diri kita sendiri kan memang beda lebih gitu gampang kan, jadi kita bisa menerima. Iya, kita bisa lebih enjoy lah. Enjoy dan benar-benar bakal memahami gitu kan, karena kalau tanpa paksaan.
Mungkin itu kalau Muhammad Abduh. Mungkin ada dari Oke, berarti sekarang tinggal Rashid Ridho. Rashid Ridho. Nah, setelah kita dengar biografi dari Muhammad Abduh, sekarang kita dengar biografi dari Rashid Ridho. Seperti apa? Oke, saya akan menceritakan sedikit sejarah dari jurnal yang sudah saya baca tentang Rashid Ridho ya. Jadi sebenarnya beliau itu mempunyai nama lengkap Syekh Muhammad Sayyid Rashid Ridho, yang dimana beliau lahir pada tahun 1865, kemudian wafat pada tahun 1935 Masehi. Nah, pada awal-awal pemikir dan pembaruan Islam di Timur Tengah kan memang pada awal abad ke-20 Masehi. Nah, di sini Rashid Ridho itu memang dari kecil sebenarnya memang udah terkenal dari keluarga yang udah taat beragama, dari keluarga yang benar-benar terhormat, Terpandang gitu ya. Makanya itu kan juga ada riwayat yang mengatakan bahwa Rashid Ridho ini adalah keturunan dari Husain Ali bin Abi Thalib, yang dimana itu dikatakan keturunannya tuh memang karena ada nama Sayyid di awal namanya Rashid Ridho gitu ya? ini. Ya jadi gitu. Nah, setelah itu beliau juga awal pendidikannya beliau itu memang udah dimulai dari tempat ia lahir. Oh, jadi dia awal pendidikannya di tempat dia lahir. Iya, di Suriah yang tadi. Enggak kayak Muhammad Abduh gitu ya? Tidak. Tadi saya udah menjelaskan gak sih kalau misalkan beliau lahir di Suriah? Belum deh kayaknya. Iya. Jadi emang beliau juga awal pendidikannya dari awal tempat ia lahir, yaitu di Suriah tadi. Kemudian juga ya belajar Al-Quran dari situlah. Dan beliau ini masuk di Madrasah Ar-Rasidah namanya. Jadi memang madrasah ini, tapi sebenarnya nggak bertahan lama karena memang madrasah ini terikat dengan pemerintahan gitu. Dan selain itu juga madrasah ini hanya kurang berkualitas gitu loh, dari segi materi maupun pendidikannya. Tapi yang menariknya di sini Rashid Ridho ini memang dari dia mulai pendidikan awal memang dia bersekolah dan belajar ilmu Al-Quran gitu, beliau ini memang udah tertarik dan berbeda dari anak-anak yang lainnya gitu loh. Kenapa? Jadi beliau ini memang udah dari kecil itu tertarik dengan membaca, menulis. Intinya udah menghabiskan waktunya untuk beda banget ya dengan anak-anak yang sekarang gitu. Gak bisa dibandingin juga ya? Gak bisa dibandingin. Soalnya kan beda zaman. Dulu belum ada teknologi. Iya. Sekarang kan emang yang menarik perhatian anak-anak ya teknologi. Iya sih. HP. Itu juga penting ya, PR buat kita lah sebagai pendidik. calon pendidik. Nah, setelah jadi dari kecil dia udah terkenal beda gitu loh. Beda. Memang udah mau belajar. Dan setelah umur 18 tahun, Rashid Ridho ini pindah, kan tadi udah diceritain ya, pindah karena memang di madrasah yang Ar-Rasidah ini kurang kualitasnya. Terpaku juga sama pemerintah ya? Terpaku juga, dan juga kualitasnya kurang memadai lah. Kemudian pindah ke madrasah Al-Wataniyah, yang dimana madrasah ini lebih menyesuaikan dengan jurusan yang Rashid Ridho tuh mau. Jadi memang Rashid Ridho dari kecil. Tadi Muhammad Abduh sepertinya kan dia karena paksaan orang tua ya. Sedangkan Rashid Ridho memang udah dari keinginannya sendiri untuk bisa tanpa paksaan orang tua. Jadi memang dia pindah madrasah itu ya sesuai jurusannya. Dan di madrasahnya yang baru beliau belajar tentang ilmu mantik, ilmu matematika juga, filsafat, dan juga ilmu-ilmu agama. Dan setelah berkembangnya zaman juga. Nah, ya ilmu yang Rashid Ridho pelajari ini benar-benar relevan gitu loh sama zaman pada saat itu. Itu aja sih sebenarnya untuk pemikirannya Rashid Ridho ya. Mungkin sekarang kita lanjut ke pemikiran biografi. Iya, maaf tadi biografi. Jadi sekarang kita lanjut ke pemikirannya. Siapa dulu nih? Pemikirannya siapa dulu nih? Maksudnya pemikirannya Muhammad Abduh atau Rashid Ridho dulu ya? Terserah ya. Ya udah saya dulu. Terus ngapain nanya gitu ya? Oke. Kita ke pemikirannya Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh ini pemikirannya tuh sebenarnya meliputi tentang segi politik. Bukan cuman kayak agama gitu, segi politik, sosial masyarakat, pendidikan, dan hukum Islam. Akan tetapi dia lebih menitik beratkan sama pendidikan. Nah, ada tuh salah satu pemikiran beliau berpendapat kayak gini, bahwa dasar jiwa
agama itu hendaknya dimulai sejak masa kanak-kanak. Jadi beliau ini mengharapkan bahwa pendidikan agama itu lebih inti dari, maksudnya bukan lebih sih, inti dari semua pelajaran gitu loh. Jadi Muhammad Abduh ini pemikirannya bahwa pemikiran agama itu adalah inti dari semua pembelajaran. Paham nggak? Jadi semua pembelajaran itu harus menjadikan pendidikan agama sebagai intinya. Iya. Dan harus dimulai dari sejak anak-anak. Karena mungkin emang kalau misalkan masih anak-anak gampang ke doktrin. Emang bener. Kayak kita kalau udah gede baru mau menghafal Quran kan susah. Pas udah kecil itu gampang. Susah banget. Nah itu makanya Muhammad Abduh berpikiran bahwa ditekankan sejak anak-anak aja. Kalau pemikirannya Rashid Ridho? Sebenarnya kalau Rashid Ridho sih menekankan pada pendidikannya itu gimana caranya beliau membangun sekolah-sekolah daripada masjid. Jadi kan maksudnya beliau itu ya ngapain gitu kita bangun masjid yang megah. Jadi beliau lebih ke membangun sekolah daripada membangun masjid. Karena memang kan juga banyak ya, maksudnya itu juga tidak terjadi hanya di zaman dulu, di zaman sekarang juga banyak masjid yang megah banget. Iya benar. Dan Rashid itu juga ngomong ya, buat apa mengedepankan pembangunan masjid yang besar tapi orang-orangnya malah bodoh gitu. Mending kita tuh fokus pada pendidikan sekolah yang memang benar-benar mau mencerdaskan bangsa, anak bangsa gitulah. Nah, setelah kita bahas tentang biografi dari Muhammad Abduh, Rashid Ridho, pemikirannya Rashid Ridho, Muhammad Abduh, kita langsung ke akhir dari podcast kita ini. Kesimpulan lah ya. Apa deh kesamaannya di antara dua tokoh ini, kesamaan pemikirannya menurut kamu apa? Jadi menurutku mungkin kesamaannya kita lebih menitik beratkan pada pendidikan kali ya. Maksudnya kan tadi juga Muhammad Abduh seperti yang kamu ceritakan tadi kan, kalau Muhammad Abduh lebih ke pendidikannya juga, pendidikan agama penting. Nah Muhammad Abduh juga lebih ke mencerdaskan dengan cara membangun sekolah-sekolah daripada masjid-masjid. Ini jadi pemikirannya Muhammad Abduh dengan Rashid Ridho itu hampir sama, lebih menitik beratkan sama pendidikan. Nah, alasannya mungkin karena kedua tokoh ini ada hubungan guru dan murid. Ya kan? Iya kan, jadi Muhammad Abduh adalah gurunya Rashid Ridho. Itu alasan kenapa pemikiran mereka tuh tidak jauh berbeda. Ya itu aja sih sebenarnya podcast dari kita. Semoga ada manfaatnya buat yang nonton. Yang nonton. Udah ya? Udah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.